Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. 1. Pengertian pasar lokal dan potensinya. Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar lokal merupakan sebuah ruang untuk tempat transaksi jual beli di suatu daerah. Biasanya, barang yang diperjualbelikan di pasar ini adalah produk atau barang-barang asli dari daerah itu. Permintaan dan penawaran antara masyarakat sekitar terjadi di pasar lokal. 2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha. Sebelum memulai usaha kerajinan, kita harus melakukan perencanaan usaha agar kegiatan usaha dapat terarah dan menghasilkan laba. Jatuh bangun saat menjalankan sebuah usaha merupakan suatu hal yang wajar. A. Ide usaha. Ide usaha merupakan konsep pikiran dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Sebuah ide usaha harus rasional, artinya menurut pikiran yang sehat dan pertimbangan yang logis serta masuk akal. Beberapa sumber yang berguna akan dijelaskan di bawah ini. 1. Kebutuhan dan permintaan pasar. 2. Keterampilan dan pengalaman pribadi. 3. Survei. 4. Hobi atau minat. 5. Brainstorming. 6. Waralaba atau franchise. 7. Pameran. Dan yang terakhir yaitu media massa. B. Peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau usaha guna mendapatkan pemasukan maupun keuntungan dengan cara dan strategi yang telah ditetapkan. Ketika sudah memiliki ide-ide usaha yang bagus dan kreatif, tidak menutup kemungkinan akan gagalnya realisasi ide tersebut. Jika mulai diproduksi akan dan dipasarkan untuk dapat disebut bagus. Suatu peluang usaha atau bisnis harus memenuhi atau mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, permintaan yang nyata. Kedua, mencapai tujuan. Ketiga, ketersediaan sumber daya dan keterampilan. 4. Kompetitif. 5. Pengambilan investasi atau return on investment. Setelah memenuhi kriteria sebuah peluang usaha yang bagus, selanjutnya kita dihadapkan oleh proses penyaringan dan penilaian sebuah ide dan peluang usaha. Proses ini sangat penting dan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Berikut pemerintah adalah faktor-faktor yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai sebuah peluang usaha. 1. Kondisi industri dan pasar. 2. Lamanya masa peluang produk. 3. Tujuan pengusaha dan kompetensi yang dimiliki pengusaha. 4. Pengelola tim. 5. Persaingan pemerintah. 6. Modal teknologi dan sumber daya. 7. Kondisi lingkungan atau politik, ekonomi, hukum, dan kebijakan pemerintah. C. Analisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis internal lebih memfokuskan pada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal untuk mengidentifikasi atau menganalisis semua gejala peluang yang ada dan yang akan datang, serta ancaman dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT meliputi faktor-faktor sebagai berikut. 1. Strength atau kekuatan. 2. Weakness atau kelemahan. 3. Opportunity atau peluang. 4. Threat atau ancaman. D. Sumber daya usaha. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya 6M, yaitu sebagai berikut. 1. Man atau manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan atau wirausaha. 2. Money atau uang. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan atau industri. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. 3. Material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan generik bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan pembeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah.
dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan aman. Di samping itu, bahan mentah tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil secara efisien. 4. Mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap sehingga banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin menonjol. 6. Market atau pasar. Pengetahuan tentang pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam wirausaha. Mempertahankan target pasar yang dituju sangat penting. Hal ini karena pesaing yang semakin ketat sehingga memaksa usaha untuk mempunyai strategi pemasaran yang tepat demi mempertahankan segmentasi pasar. 5. Metode atau metode. Metode atau metode ini merupakan standar prosedur yang ada di dalam manajemen. Metode yang dilaksanakan harus tepat dan fokus. Membuat metode harus mempertimbangkan tujuan usaha yang ingin dicapai, anggaran uang, waktu produksi, dan sumber daya manusia. E. Administrasi usaha. Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam bidang kewirausahaan, administrasi usaha berguna untuk mengurangi semua surat menyurat data dalam kegiatan usaha. Administrasi usaha terdiri dari 1. Perizinan usaha, 2. Surat menyurat, 3. Pencatatan transaksi barang dan jasa, 4. Pencatatan transaksi keuangan, 5. Pajak. B. Perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Objek budaya lokal dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Setiap daerah memiliki objek budaya lokal yang berbeda-beda. Objek budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai wirausaha atau produk usaha dapat berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Berikut tahap-tahap proses perencanaan kerajinan untuk dijadikan produk. 1. Pencarian ide produk. Biasanya seorang akan mencari tahu objek budaya lokal yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai inspirasi untuk dapat memunculkan ide. Setelah memilih dan memilah objek kerajinan lokal yang ada di lingkungan sekitar, kemudian melakukan pemikiran hal-hal yang lain. 2. Membuat sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kemudian dituangkan dalam bentuk sketsa atau gambar. Sketsa merupakan sebuah gambaran kasar, rancangan atau rencana yang dapat digunakan untuk mengawali pengerjaan sebuah produk. 3. Rasionalisasi. Proses selanjutnya adalah dengan rasionalisasi atau memilih ide terbaik dengan mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis seperti di bawah ini. A. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? B. Apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? C. Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? D. Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh calon konsumen? Yang keempat, prototyping. Prototyping atau membuat prototipe adalah pembuatan studi model awal atau contoh untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Proses ini bertujuan agar produk yang diluncurkan sesuai dengan permintaan pasar. 5. Perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan. Yang A. Produksi kerajinan dengan inspirasi objek benda lokal. B. Kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. C. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga pokok produksi (HPP) atau yang disebut juga cost of goods sold adalah perhitungan yang mengacu pada seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang Anda jual. HPP ini dapat dibuat dengan menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing. Metode full costing adalah metode penentuan HPP yang membebankan seluruh biaya produksi kepada produk.
Dalam metode ini, semua unsur biaya produksi baik biaya tetap maupun biaya variabel dihitung sebagai harga pokok produksi. Dari perhitungan harga pokok produksi pada metode tersebut dilakukan proses pelaporan keuangan sebagai berikut. Harga pokok produksi atau penjualan, hasil penjualan, laba kotor, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap, laba bersih. 2. Variable costing. Metode variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku sebagai variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Terdapat 3 metode untuk menetapkan harga sebagai berikut. A. Pendekatan biaya, B. Pendekatan pasar, C. Pendekatan permintaan dan penawaran. Untuk menentukan harga jual, maka memerlukan mengetahui total biaya yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Caranya, biaya total biaya bahan baku ditambah biaya total biaya overhead ditambah total biaya tenaga kerja. D. Promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Promosi adalah suatu kegiatan dalam bidang pemasaran yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada konsumen atau pembeli yang memuat pemberitahuan, pembujuk, mengajak, dan mengaruhi segala sesuatu berkaitan dengan barang yang diproduksi untuk konsumen. Strategi pemasaran 4P merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri atas produk, price, harga, place, tempat, dan promotion, promosi, yang dipadukan agar menghasilkan respon yang diinginkan pasar. Tujuan promosi sebagai berikut. 1. Menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. 2. Mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Jenis kegiatan promosi. 1. Pemasaran langsung, direct marketing. 2. Promosi penjualan, sales promotion. 3. Penjualan tatap muka, personal selling. 4. Publisitas, publicity. 5. Periklanan, advertising. E. Sistem konsinyasi produk usaha kerajinan untuk pasar lokal. Konsinyasi merupakan proses transaksi dagang antara dua pihak dengan cara penitipan barang. Pihak pertama menitipkan barang pada pihak kedua untuk dijual dengan perjanjian tertentu. Dalam hal ini, pihak kedua tidak melakukan pembayaran atas barang tersebut karena sifatnya hanya titipan. Pada akhir periode, sisa barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pihak pertama dan dilakukan proses bagi hasil penjualan barang konsinyasi tersebut. Sistem penjualan dapat kita gunakan untuk memasuki pasar modern, supermarket, atau pasar tradisional yang terdiri atas warung makan, toko, warung, atau toko jajanan. Dengan sistem konsinyasi, penetrasi pasar barang dagangan akan cepat menyebar dan tidak perlu lagi menunggu konsumen. Pasar modern biasanya menggantikan sistem konsinyasi. Produk kerajinan yang tidak terjual akan dikembalikan. Penjualan produk kerajinan swalayan dikemas dengan wadah yang menarik.